Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam Agung Dumadi buat para subscriber dimana berada. Semoga seluruh semua selalu diberi rahmat, diberi hidayah, diberi keselamatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Oke, itu harapan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang pikiran bawah sadar. Dan kita semua tahu kalau setiap manusia pasti memiliki pikiran bawah sadar. Itu saya pasti yakin itu. Mari kita program otak kita dengan memakai pikiran di bawah sadar kita. Dan pikiran di bawah sadar kita gunakan untuk mewujudkan impian-impian kita agar cepat terkabul dan terwujud. Dan saya yakin setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan. Saya yakin itu. Dan seandainya ada teman-teman semua, ibu-ibu semua bertanya, apakah Kang sudah sukses kok berani bikin konten tentang pikiran bawah sadar bisa mencapai kesuksesan, maka akan saya jawab, ya, saya sudah sukses. Itu menurut pribadi saya sendiri. Karena apa? Kita contoh. Saya seorang yang miskin, saya seorang sejalan rohani, juga seorang kuli tanggul, kuli proyek, ya serabutan saya. Tapi kenapa saya bisa menguliahkan anak sampai selesai atau wisuda? Coba pikirkan, dari awal anak saya mau kuliah, saya tidak berpikir panjang. Pikiran saya langsung positif, saya silahkan kalau ingin kuliah, insya Allah saya dapat bisa. Dan alhamdulillah hari-hari selalu dilewati dengan pikiran positif saya mampu. Akhirnya apa? Ternyata mampu beneran dan sampai lulus atau wisuda. Dan dalam saya menguliahkan anak sampai selesai wisuda, saya selalu menggunakan otak sadar saya sendiri ya tentunya. Jadi saya sering melakukan meditasi, merenung atau tafakur. Di saat ada waktu senggang, saya selalu membayangkan seakan-akan di tangan saya ini ada genggaman uang. Jadi imajinasi saya itu ada seketuk uang di tangan saya. Dengan merenung, dengan meditasi, dengan bertafakur itu, sehingga otak bawah sadar saya bangkit, akhirnya menerima apa yang saya imajinasikan itu, dan alhamdulillah bisa menjadi kenyataan. Jadi di saat saya butuh uang karena anak saya minta kiriman uang, gimana ya, tanpa sengaja banyak orang yang datang ke tempat saya, pemberian pun jadi ramai. Saya keluar rumah main ke teman-teman, ada yang minjamin uang apa gimana, itulah fungsinya. Jadi seakan-akan jalan kita itu dipermudah dalam keuangan untuk membayar anak saya. Itu satu contoh pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu yang tidak menolak imajinasi kita, bisa menimbulkan kekuatan yang amat sangat besar, guys. Jadi intinya begini ya, jangan sampai pikiran bawah sadar kita itu menolak apa yang kita imajinasikan. Jadi semua harus selaras. Dengan keselarasan itu semua cepat tercapai. Ada contoh lagi, kita mengambil sebuah cabai
Dan kita semua tahu kalau cabai itu tentunya pedas, tapi tanpa kita memakan cabai itu, kita bisa merasakan kepedasan di lidah kita atau mulut kita. Itulah. Jadi kita ambil cabai, kita pegang, kita remas-remas. Imajinasi kita pun kita tujukan ke cabai tadi dan membayangkan kalau cabai tadi itu tentu rasanya pedas. Maka dengan kefokusan itu, otak bawah sadar akan bangkit dan menerima bahwa cabai itu pedas. Apa yang terjadi? Lidah kita, mulut kita bisa merasakan pedasnya cabai tadi walau kita tidak memakannya. Real, coba buktikan aja. Itulah kekuatan yang sangat besar yang kita miliki akan otak bawah sadar kita. Jadi saya berharap teman-teman ngaji rasa 99 mau menggunakan otak bawah sadar untuk menggapai kesuksesan, untuk mewujudkan tentang keuangan ya, karena setiap manusia pasti butuh uang karena untuk kebutuhan hidup. Jadi begini, oke, lanjut lagi. Terus bagaimana saat kita membutuhkan uang sedangkan kerjaan tidak ada, susah mencari? Maka apa? Kita duduk saja dengan rileks. Setelah terjadi kerileksan, imajinasikan, ya terserah teman-teman lah, masalah kerjaan apa uang, yang penting kita mampu mengimajinasikan seakan-akan apa yang kita gapai itu di genggaman tangan kita. Setelah itu terjadi kerileksan, nanti secara tanpa kita sadari, otak bawah sadar kita akan bangkit, akhirnya menerima imajinasi kita dan terjadilah keselarasan. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang kita imajinasikan itu akan terwujud. Begitu guys. Dan seandainya teman-teman semua, sedulur-sedulur semua sudah pandai menggunakan otak bawah sadar, maka kekuatan ini bisa digunakan untuk apa saja ya. Jadi tidak hanya sama satu tujuan, tapi bisa digunakan untuk semua tujuan kita, baik yang negatif maupun positif. Tapi saya berpesan kalau bisa gunakanlah untuk yang baik-baik saja. Oke.